Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Kenaikan harga beras di Bali, dampaknya berat bagi petani dan masyarakat. Jalan jebol di Bajre, masuk tahap pengaspalan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, harga beras di Bali mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berdampak pada masyarakat sebagai konsumen serta menimbulkan berbagai persoalan bagi para petani. Akademisi Profesor Niluh Kartini menjelaskan kenaikan harga beras di Bali tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kendala di sektor hulu, khususnya dalam proses produksi padi. Menurutnya permasalahan utama terletak pada penurunan hasil panen per hektar sawah. Jika sebelumnya petani bisa menghasilkan 8 hingga 10 ton per hektar, kini hanya mencapai 4 hingga 5 ton. Bahkan kerap kali mengalami gagal panen. Ia juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap sumber daya alam pertanian seperti air, bibit, dan kualitas tanah. Terlebih, Bali sudah mengalami defisit air sejak tahun 2011. Hal ini membuat proses pertanian terutama penanaman padi yang sangat bergantung pada air menjadi semakin rentan. Selain masalah produksi, rantai pasok beras di Bali juga menjadi persoalan tersendiri. Gabah dari petani tidak semuanya diserap oleh Rice Milling Unit (RMU) lokal karena adanya persaingan harga. Banyak penebas dari luar Bali yang menawarkan harga lebih tinggi, sehingga petani lebih memilih menjual gabahnya keluar daerah. Ia memaparkan ketidakseimbangan antara harga beras yang tinggi di pasar dengan keuntungan yang diterima petani. Meskipun harga gabah sudah mengikuti standar, belum tentu petani mendapat keuntungan lebih karena tingginya biaya produksi dan resiko gagal panen. Ia meminta agar pihak-pihak terkait seperti Dinas Perdagangan, Bulog, dan Dinas Pertanian segera duduk bersama melakukan evaluasi mendalam. Ya, kalau kami dari pertanian jadi melihat bahwa sebenarnya kan produksi itu kan sangat terkait dengan hasil dari padi yang ada di sawah di Bali terutama. Nah, sedangkan sampai saat ini kita belum melihat ada pihak terkait yang melakukan evaluasi kesuburan tanah dan kualitas tanah yang sangat mendukung ke produksi ini, karena kan kualitas tanah dan kesuburan tanah ini sangat terkait dengan hasil ya. Dan sudah itu yang kedua juga tidak begitu memperhatikan sumber daya alam pertanian ya, seperti tanah, bibit, sudah itu air juga. Karena ini kalau kita berbicara beras kan pasti kita berbicara air, karena Bali itu defisit air sudah 2011 ya. Jadi nah ini yang perlu beberapa hal yang harus dievaluasi ya. Sekarang kenapa harga beras naik? Karena yang kita lihat di lapangan memang penurunan hasil ya, dari per hektar sawah itu yang tadinya mencapai 8 sampai 10 mungkin sekarang hanya 4 ton sampai 5 ton, bahkan sering mengalami kegagalan. Jadi apakah itu misalnya disebabkan oleh karena pada saat mau panen hujan padinya rebah. Nah, sudah itu kalau dilihat dari rantai pasok yang ada di Bali itu sebenarnya kan ada berbagai macam, yaitu ada dari petani ke tengkulak langsung ke RMU. Sudah itu ada mungkin beberapa padi juga gabah yang keluar Bali. Jadi ada yang langsung dari petani ke RMU, ada juga ini dari penebasnya dari luar Bali juga ada. Jadi sehingga rantai pasok ini jadi banyak
RMU yang tidak bisa mendapatkan gabah di Bali karena persaingan harga. Jadi kadang-kadang yang dari luar, jadi penebas yang dari luar membeli lebih mahal dibandingkan dengan RMU. Nah, sehingga petani memilih penebas dibandingkan dengan RMU yang ada di wilayahnya. Jadi sebenarnya banyak faktor kembali lagi yang menyebabkan kenapa harga beras mahal melebihi melebihi standar ya. Itu kembali lagi kan biasa itu kalau stoknya sedikit biayanya mahal. Dan sebenarnya kalau mahal ini, kalau itu didapatkan oleh petani mungkin bagus ya, tapi ini mahalnya ini siapa yang mendapatkan? Karena kita lihat juga harga di petani, harga gabah jadi terus sesuai dengan standar. Juga kita juga sering bicara sama RMU juga, mereka menjual sesuai dengan standar. Nah, sekarang yang menyebabkan tinggi ini apa? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Evaluasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah mendesak agar permasalahan harga beras di Bali tidak terus berlarut dan membebani masyarakat serta petani yang justru seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Bunga Widrayani, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, isu beras oplosan kembali mengemuka di tengah masyarakat pasca Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman membeberkan hasil investigasi yang menemukan setidaknya 212 merek beras di pasaran diduga tidak memenuhi standar. Untuk terhindar dari praktek beras oplosan, beberapa hal perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan fisik beras, cermati kemasan, waspadai harga miring tak wajar, dan membeli beras dari sumber terpercaya. Nasi adalah jantung dari meja makan keluarga Indonesia. Namun, apa jadinya jika kepercayaan kita terhadap beras kemasan yang dibeli premium ternyata beras oplosan? Baru-baru ini Kementerian Pertanian atau Kementan bersama Satgas Pangan Polri menggemparkan publik dengan mengungkap adanya praktik curang yang dilakukan oleh sejumlah produsen beras ternama di tanah air. Menurut data, sebanyak 212 merek diduga merupakan beras oplosan dan tidak memenuhi standar mutu serta takaran. Temuan ini bukan hanya soal kualitas, tetapi juga soal kejujuran dan hak konsumen yang dirugikan. Untuk itu, masyarakat sebagai konsumen sudah saatnya untuk melek agar tidak menjadi korban, apalagi ini merupakan sebuah penipuan yang tidak bisa dianggap remeh. Beberapa hal yang bisa dijadikan tips bagi masyarakat yang akan membeli beras diantaranya, memperhatikan fisik beras dengan mengamati butiran beras dengan seksama. Beras yang baik umumnya memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang seragam. Jika dalam satu kemasan terdapat banyak butiran beras patah, warnanya kusam atau ukurannya tidak seragam, Anda patut curiga. Kemudian cermati kemasan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, dan mencantumkan informasi yang jelas mengenai produsen, tanggal kadaluarsa, dan jenis beras. Selanjutnya waspadai harga miring yang tak wajar, apalagi berlabel premium. Kejahatan di dalam beras ini bisa juga dalam bentuk berat, misalnya seperti yang sekarang merebak itu, bahwa yang kemasan 5 kg hanya isinya 4,5 kg. Bila perlu diukur ya, ditimbang ya, atau mungkin di supermarket disarankan untuk ada timbangan gitu, sehingga konsumen itu dapat benar-benar yakin bahwa beras yang itu ukurannya memang benar gitu ya. Kemudian selain ukuran itu adalah kita mengamati jika beras itu sudah terbuka, kita amati bahwa beras premium itu punya ciri-ciri gitu. Dia bulirannya utuh, kemudian warnanya jernih, kemudian derajat bulir patahnya itu rendah, biasanya hanya sedikit sekali 15% itu ada persyaratannya ya. Bulir utuhnya itu harus 85%, kemudian ada menirnya mungkin hanya 5%, dan itu ciri-ciri daripada beras premium itu ada sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, momen ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, baik masyarakat, baik pemerintah, mungkin baik pengusaha utamanya, baik juga praktisi ataupun dari perguruan tinggi juga kita
bisa terbuka sekarang bahwa beras itu adalah sesuatu yang perlu diamankan gitu ya. Tips terakhir yaitu membeli beras dari sumber terpercaya dan jika memungkinkan, belilah beras langsung dari penggilingan padi lokal atau toko langganan yang sudah Anda percaya kejujurannya. Selain kualitas serta timbangan yang Anda peroleh sesuai, membeli beras dari penggilingan lokal juga secara tidak langsung dapat membangkitkan pertanian lokal di masing-masing wilayah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa aktivitas memberantas mafia pangan bukanlah bagian dari pencitraan. Hal itu disampaikan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Rabu 16 Juli. Amran pun belak-belakan mengungkapkan ada sejumlah pejabat kementerian yang sudah dihukum terkait hal tersebut. Bahkan ada juga pejabat eselon 2 Kementan yang sekarang menjadi buron alias daftar pencarian orang DPO. DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Pertanian. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Rabu 16 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta, Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara tegas menyatakan bahwa kegiatan berantas mafia pangan yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian saat ini bukanlah pencitraan semata. Hal itu disampaikan Amran menanggapi pernyataan yang disampaikan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Rohmin Dahuri, yang menyinggung masalah pencitraan. Awalnya Rohmin mengapresiasi kinerja dari Menteri Pertanian yang dengan gerak cepat membongkar kasus beras oplosan. Namun begitu, menurut Rohmin itu belum menyelesaikan akar permasalahannya. Ia pun menyarankan agar ke depan tidak ada lagi penanganan masalah dengan pencitraan. Hal itu pun dibantah langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran secara tegas menyatakan jika itu bukan pencitraan. Amran pun belak-belakan mengungkapkan ada sejumlah pejabat menteri yang sudah dihukum terkait hal tersebut. Bahkan ada juga pejabat eselon 2 Kementerian Pertanian yang sekarang menjadi buron atau DPO. Amran juga menyebut kasus mafia pangan saat ini sudah dilaporkan ke Kapolri dan juga Jaksa Agung. Jadi yang harus kita address antara kementerian dengan Komisi 4 Ibu Ketua harusnya adalah akar masalah. Kenapa ini repeated terjadi, Pak? Kalau dalam kasus kesinian, kalau saya lihat Pak Menteri, salah satu akar masalahnya adalah ketika kita menetapkan Bulog itu bahwa gabah kering panen itu dibeli 6.500 at any quality, lalu headnya dipatok 12.500. Pak Menteri lebih tahu dari kami itu konversi dari gabah kering panen ke beras kan rata-rata 50%, Pak. Jadi kalau ngejual 13.000 aja udah rugi itu. Jadi itu salah satu ya root cause dari masalah kekinian itu. Selain memang kami tentunya sepakat bahwa penegakan hukum pun harus benar-benar dikencangkan gitu ya. Tetapi next time jangan pernah lagi kita membuat policy pemerintah itu yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi, Pak. Yang soal harga kering panen dengan head itu. Menurut saya aneh bin ajaib itu orang yang membuat polisi semacam itu. Jadi Bu Ketua kita usulkan karena Komisi 4 yang sekarang tuh Komisi 4 yang cerdas dan ikhlas, nggak mau lagi mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Haris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Itu bukan masab kami itu. Jadi kami tindak lanjuti dan kami tagih mana yang tersangka. Kemarin tanggal 10 sudah diperiksa 26. Laporan tadi malam karena kami ikuti terus itu 40 akan diperiksa lagi.
Tapi kami setuju, Bu Ketua, Wakil Ketua, insya Allah tertulis kami sampaikan nanti. Ini kan estimasi, potensi. Benar Pak Ketua, nanti ya polisi tentukan, di pengadilan tentukan. Tapi kalau pencitraan enggak Pak, karena bukan saja dari luar, dari dalam juga kami hukum. Ada 11 tuh kami hukum. Makasih Bu Ketua. Jody Suwarto dan Krismadiasi melaporkan. Pemirsa, Tabanan era baru, semangat baru, Bupati Sanjaya resmi lantik 346 PPPK. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksikan pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi seniman muda Kabupaten Badung, Kamis 17 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, suasana khidmat menyelimuti halaman depan kantor Bupati Tabanan pada Kamis 17 Juli 2025 saat pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional bulan Juli 2025 yang dirangkaikan dengan sejumlah agenda penting lainnya. Dalam upacara tersebut, Bupati Tabanan Dr. Eko Manggede Sanjaya, SEMM, hadir sebagai pembina upacara. Agenda besar ini juga dirangkaikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPPK tahap 1 tahun anggaran 2024, penyerahan penghargaan pensiunan PNS TMT 1 Juli 2025, serta penyerahan penghargaan lomba serangkaian Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan Made Dirge, perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda beserta jajaran, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, para pegawai serta para peserta P3K yang akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya penghargaan terhadap dedikasi abdi negara dan semangat baru bagi aparatur sipil negara dalam Tabanan era baru. Dalam sambutannya saat itu, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelaksanaan upacara ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata penghargaan dan semangat perubahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia juga menegaskan pelantikan P3K tahap pertama tahun anggaran 2024 menjadi momen penting lainnya. Sebanyak 346 dinyatakan lulus seleksi kompetensi, terdiri dari 294 tenaga teknis, 16 tenaga kesehatan, dan 36 tenaga guru. Sanjaya berharap mereka segera beradaptasi dan meninggalkan kebiasaan lama. 346 P3K yang dilantik menjadi sudah formal, sudah menjadi resmi menjadi keluarga besar ASN di pemerintah Kabupaten Tabanan. Nah, maka dari itu harapan kita yang baru dilantik itu
bagaimana memiliki spirit juang yang tinggi. Tujuannya adalah namanya saja Tabanan Era Baru kan, semua tuh cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat baru. Itu yang namanya Tabanan Era Baru. Kalau itu tidak kita melakukan lompatan baru kan artinya masih era lama. Maka dari itulah saya sebut era baru ini artinya bergerak, berlaksana, berperilaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tabanan. Nah inilah harapan kita ke depan, apalagi tadi pakai topi Klangsah, topi petani, baik yang baru dilangkat itu spirit juang seorang petani. Hujan, panas, terik, tidak pernah takut dengan teriknya matahari, tidak akan takut dengan lebatnya hujan, mereka tetap bertani, bercocok tanam. Itulah yang kita ambil filosofinya sebagai fighter, spirit perjuangan. Nah mudah-mudahan ini mengilhami buat ASN yang baru dilantik ini sehingga memiliki nilai juang. Untuk diketahui bersama, pegawai P3K pada kesempatan itu memakai pakaian adat dan topi Klangsah khas daerah. Orang nomor 1 di Tabanan itu juga menyinggung penggunaan pakaian adat dan topi Klangsah dalam upacara kali ini, yang dikatakannya sebagai simbol penghormatan terhadap akar budaya agraris masyarakat Tabanan. Bupati Sanjaya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang menyukseskan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025. Ia menekankan pentingnya membumikan ajaran Bung Karno secara nyata dan jadikannya sebagai inspirasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Ia juga sampaikan rasa syukur dan harapan besar terhadap P3K yang dilantik. Dari sisi peserta, rasa syukur dan haru disampaikan oleh salah satu P3K yang baru saja dilantik atas nama Imade Didi Prayono. Hal senada diungkapkan Kadek Tiar Prahita dari Dinas Pertanian yang kini ditempatkan di Kesbang Pol Tabanan. Tentunya rasa bahagia dan juga rasa bangga tentunya bisa akhirnya setelah penantian 11 tahun bisa dilantik menjadi ASN P3K Kabupaten Tabanan. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Bupati Tabanan dan juga pemerintah Kabupaten Tabanan tentunya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengabdi untuk Tabanan tercinta. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemirsa, salah satu solusi persoalan sampah adalah mengolah sampah lebih lanjut menjadi berbagai produk bernilai ekonomis tinggi seperti refuse, derived fuel, RDF atau paving block. Namun tahap pasca produksi seringkali menemui kendala yang menyebabkan pengelolaan sampah kurang optimal. Upaya mengoptimalkan pengolahan sampah tersebut melatar belakangi kunjungan DPR di Provinsi Bali dan awak media ke TPST Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rombongan Sekretariat DPRD Bali dan media yang dipimpin Kepala Bagian Umum IKADEK Putra Swantara diterima oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram yang dipimpin Kepala Dinas Pengolahan Sampah DLH Kota Mataram, PD Partisan Yuris Gamanjaya. Dalam kesempatan tersebut, Kadek Putra Swantara mengungkapkan harapannya untuk bisa berbagi pengetahuan dan inspirasi terkait kesuksesan TPST Sandubaya yang mampu tetap bertahan, padahal banyak TPST di daerah lain yang harus berhenti beroperasi. Menanggapi hal itu, PD Partisan menjelaskan, secara umum sistem pengolahan sampah di TPST Sandubaya kurang lebih sama dengan TPST lain. Namun pihaknya mengakui ada beberapa hal berbeda diimplementasikan di TPST Sandubaya. Pertama, TPST dikelola pemerintah sendiri, tidak melibatkan pihak swasta. Kedua, pihaknya memilih secara hati-hati jenis produk olahan sampah yang diproduksi agar minim kendala, terutama dalam tahap distribusi. Kami punya mangkuk, kami menghasilkan batako, itu yang kami hasilkan, dan RDF pun kami belum hasilkan, tapi RDF kami itu baru bahan baku untuk RDF. Inilah batako atau paving block yang dihasilkan TPST Sandubaya yang merupakan hasil pengolahan sampah plastik. Kemudian untuk mengolah sampah organik seperti makanan yang sudah kadaluarsa, UPTD Sandubaya memproduksi maggot yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Maggot dipilih karena sangat efektif mengatasi persoalan sampah organik sebagaimana disampaikan Salikin selaku Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Mataram.
Kalau maggot itu adalah semacam larva serangga atau dia larva lalat BSF namanya, Black Soldier Fly. Di mana larva ini dia usianya sebenarnya hanya sekitar 20-30 hari. Tetapi dia itu non-stop makannya. Dari pagi ke pagi lagi dia terus makan sampah. Nah, nanti ketika menjadi lalat mereka nggak makan. Nah, manfaat kerakusannya memakan sampah itu yang kita manfaatkan untuk memakan sampah organik. Sampah organik itu kita berikan ke maggot. Itu sangat-sangat efektif untuk mengurangi sampah. Tidak ada teknologi yang saat ini yang sifatnya biologis yang lebih cepat untuk mengurangi sampah organik selain maggot. Namun jika ingin pengolahan sampah lebih optimal lagi, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Wujud nyata kontribusi masyarakat yang paling mendesak saat ini adalah kesadaran untuk melakukan pemilihan sampah. Bila kesadaran ini belum muncul sepenuhnya, alat dan teknologi secanggih apapun maupun sistem terbaik pun, persoalan sampah tidak akan tuntas 100%. Purnawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi jalan jebol di Bajra masuk tahap pengaspalan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Saksikan pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi seniman muda Kabupaten Badung, Kamis 17 Juli 2025. Pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, progres perbaikan jalan jebol di depan Pasar Bajra, Kecamatan Selemadag terus dikebut. Setelah beberapa pekan menjadi perhatian masyarakat dan pengguna jalan, pada hari ke-10 perbaikan memasuki tahap pengaspalan. Pantauan di lapangan Senin 17 Juli, pengerjaan telah memasuki persiapan proses pengaspalan lapisan ACBC yang akan dimulai pada pukul 14.00 WITA. Proses ini dilakukan setelah sebelumnya merampungkan proses finishing, memperbaiki atau memulihkan fungsi lapisan pondasi jalan. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hari, termasuk pembersihan akhir. Namun meski fisik jalan diperkirakan rampung Sabtu ini, jalan tersebut belum langsung bisa dilalui kendaraan. Ada satu tahapan penting yang masih dinantikan, yakni pembukaan akses jalan open traffic secara resmi oleh Gubernur Bali yang direncanakan berlangsung pada hari Minggu. Penjabat pembuat komitmen pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Provinsi Bali, Pramono Tri Yulianto mengatakan, pihaknya mengusahakan Sabtu ini sudah tuntas semua termasuk pembersihan. Setelah itu tinggal menunggu arahan Bapak Gubernur untuk buka akses jalan. Masyarakat pengguna jalan Bajra Selemadag diimbau untuk bersabar. Jika tidak ada kendala cuaca maupun teknis, akses utama yang sempat lumpuh karena ambles itu akan kembali normal dalam hitungan hari. Manik Bisnis Bali melaporkan.
Pemirsa, kerusakan jalan nasional di jalur Denpasar Gilimanuk, tepatnya di depan Pasar Bajra Tabanan, telah berdampak pada kelancaran distribusi baik pangan maupun barang. Untuk itu perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan hambatan distribusi akibat jalan jebol tersebut. Kerusakan jalan seperti yang terjadi di jalur nasional Denpasar Gilimanuk dapat menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi logistik baik pangan, BBM, gas maupun distribusi barang. Dalam rangka mitigasi gangguan distribusi akibat kerusakan jalan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Bali menyelenggarakan high level meeting pada 15 Juli 2025 lalu yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Made Indra. Pihaknya mengatakan BBPJN Jatim Bali telah cepat merespon perbaikan jalan dengan mengoptimalkan sumber daya selama 24 jam dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sehingga BBPJN memperkirakan jalan rusak akan dapat dilalui kembali pada akhir pekan ini 20 Juli 2025, lebih cepat dari perkiraan. Kualitas jalan juga akan lebih kuat dan memadai untuk truk bermuatan berat yang membawa pasokan BBM dan LPG. Hingga saat ini, penggunaan rute alternatif telah efektif untuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM. Selain BBM dan LPG, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Made Indra juga terus mendorong TPID untuk memperkuat upaya dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan selama perbaikan jalan. Untuk memastikan pasokan pangan tetap aman, Akademisi Pertanian yang juga Rektor Universitas Dwi Jenderal, Profesor Gede Sedana mengatakan peran Satgas Pangan diperlukan dalam situasi seperti ini. Apabila distribusi pangan terganggu, Satgas Pangan dapat mengeluarkan cadangan pangan sehingga dapat menekan inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Nah, kalau saya melihat disinilah peran dari Satgas Pangan, peran dari pemerintah, bahwa pada saat misalnya ada keterlambatan distribusi dari logistik itu, maka ada cadangan-cadangan pangan yang bisa dikeluarkan. Jadi khusus untuk pangan, terutama yang sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Jadi cadangan pangan yang ada ini tinggal kemudian dihitung, kemudian di daerah-daerah mana yang mengalami defisit dari pangan, gitu, sehingga ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga pangan. Dan saya sangat meyakini juga bahwa Gubernur Bali pada saat ini juga sedang merancang untuk Bali Daulat Pangan itu sendiri. Jadi kalau memang Bali sudah daulat pangan, saya kira kalaupun terjadi hambatan distribusi dari Jawa ini tidak akan terpengaruh. Karena kalau sudah daulat pangan ini berarti Bali mampu memproduksi pangannya secara lokal, kemudian mampu mengatur sistem pangannya secara lokal, sehingga Bali benar-benar tidak terpengaruh dari pangan luar, kecuali memang pangan-pangan yang memang tidak bisa dihasilkan di Bali. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, serta langkah-langkah jangka panjang yang berkelanjutan, diharapkan lonjakan harga pangan dan hambatan distribusi dapat diatasi, serta ketahanan pangan nasional dapat terjaga. Sukma, Bali TV. Melanggar, puluhan warga asing ditilang. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksi
Saksikan pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi seniman muda Kabupaten Badung, Kamis 17 Juli 2025. Pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia Operasi Patu Agung 2025 di Simpang Tiing Tutul, Kuta Utara, Badung. Sebagian besar mereka tidak mengenakan helm saat berkendara. Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian Operasi Patu Agung 2025 di Simpang Tiing Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara yang secara kasat mata terlihat melanggar lalu lintas, tidak terkecuali warga asing yang sebagian besar melanggar ketentuan tidak menggunakan helm saat berkendara. Beberapa di antara mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Menurut petugas, para pemilik persewaan kendaraan telah mendapat sosialisasi dari Satlantas Polres Badung, namun sepertinya warga asing tersebut membandel. Yeah, I do. Do you know? Yeah, I know the consequence. A lot of my friends died from that, but it was just for 1 minute driving. You know what I mean? So. But now you're not. Yes. It's a plan. I'm human, so I make mistakes sometimes. You know what I mean? Memang betul Pak. Jadi kalau dilihat dari lokasi kita melaksanakan kegiatan di sini, memang di daerah perairan ini banyak prioritas pelanggaran dominan orang asing karena dia tidak juga mempergunakan helm, termasuk juga surat-surat juga karena dia juga termasuk dari rental dia. Jadi untuk pemilik rental kita sudah kasih tahu, mungkin karena orang asing ini terlalu membandel dia, jadi tidak menghiraukan himbauan dari kita. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, yakni 20 pelanggaran tanpa helm, 7 pelanggaran tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, 4 pelanggaran tanpa SIM. Dari 31 pelanggar tersebut, 25 diantaranya adalah warga asing. Sementara barang bukti yang disita masing-masing 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. Rai Swantaro, Bali TV. Pemirsa, masuknya narkoba ke Indonesia dinilai sangat masif sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan Indonesia menjadi darurat narkoba. Generasi muda sedang dilumpuhkan dengan sindikat narkoba internasional maupun nasional. Untuk menghadapinya, perlu menjadi kesadaran bersama bahwa memandang kejahatan narkoba sebagai ancaman kemanusiaan, bahkan ancaman peradaban. Sekali lagi, salam sehat. Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom di saat memberikan kuliah umum terhadap 1.000 mahasiswa dari 12 perguruan tinggi se-Bali di Universitas Udayana, Jimbaran, mengatakan banyak generasi muda yang tidak memahami dampak yang ditimbulkan dari narkoba tersebut. Narkoba tidak hanya merusak fisik tapi juga kesehatan mental setiap orang, yang berdampak pada komunitas. Moralitas menjadi penting karena tanpanya tidak akan mampu membangun peradaban dan membangun sebuah negara. Presiden Prabowo fokus melihat narkoba ini bukan sekedar isu Kamtibmas. Narkoba adalah isu ketahanan. Karena ketika moralitas suatu bangsa dihancurkan, maka perlahan-lahan kekuatan negara itu akan runtuh. Indonesia dibanjiri narkoba yang dinilai sangat luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, BNN telah menyita berturut-turut 5 ton narkoba. Saat ini, pengguna narkoba di Indonesia sangat tinggi. Ada 3,33 juta pengguna narkoba di Indonesia dan angka tersebut terus naik. Dari jumlah ini, sebanyak 1,4 juta orang Indonesia adalah pengguna ganja. Dari total jumlah pengguna narkoba tersebut, ada 312.000 orang adalah usia anak dan remaja.
Martinus Hukom menyoroti bahaya narkoba di tengah gempuran teknologi yang mengkhawatirkan. Peredaran narkotika kini memanfaatkan teknologi canggih dari koordinasi hingga transaksi. Untuk itu, kampus atau universitas dan para dosen jangan sampai meninggalkan dan mengucilkan mahasiswa yang terlibat narkoba, apalagi mahasiswa yang bersangkutan hanya menjadi korban dari lingkungan dan faktor sosial lainnya. Kampus harus lebih proaktif sebagai lembaga akademik yang menjamin moral anak bangsa secara berkualitas. Remaja kita umur sekitar 15 sampai 25 tahun, itu ada kurang lebih 312.000 orang di Indonesia hari ini pengguna narkoba. Apakah itu di kampus atau di mana, karena kita kan penelitian tidak menyasar kampus mana, tapi rentang usia lah yang kita ini. Artinya tidak menutup kemungkinan remaja yang umur 15 sampai 25 tahun itu kan ada di kampus dimanapun. Maka fenomena inilah yang harus kita lihat. Kita selama ini belum ada laporan mahasiswa yang terlibat di dalam penggunaan dari obat penularan seperti itu, karena kami di Universitas Udayana punya aturan. Tentu itu akan kena sanksi etika dari kode etik mahasiswa. Martinus Hukom menambahkan, selama ini telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pelanggaran narkoba. Pendekatan hukum di Indonesia terhadap para pengguna adalah rehabilitasi dan bukan dibawa ke hukum dan dipenjara. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami sudah kembali dengan laporan memukau pergelaran tabuh klasik dan tari gaya Batu Bulan Sanggar Adi Santana. Saksikan pergelaran seni pertunjukan kolosal berbasis tradisi seniman muda Kabupaten Badung, Kamis 17 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, pergelaran tabuh klasik dan tari gaya Batu Bulan Sanggar Adi Santana, Duta Kabupaten Gianyar pada Pesta Kesenian Bali ke-47 sukses digelar, memukau ratusan pasang mata yang hadir di kalangan Ayodhya kemarin malam. Pergelaran tersebut semakin istimewa dengan penampilan maestro seni tari Bali, Profesor Wayan Dibye, membawakan tari topeng tua Werde Lumaku dan tari topeng dalam Arsa Wijaya. Pergelaran tabuh klasik Sanggar Adi Santana pada Pesta Kesenian Bali ke-47 dibuka tabuh Pat Gagak Lelambatan Klasik, Priring Gaya Tegal Tamu. Sekepenabuh sebanyak 40 orang ini memainkan alunan gong, kendang, saron, dan instrumen gamelan lainnya berpadu menciptakan harmoni yang magis.
membawa penonton seolah kembali ke era kejayaan seni klasik Bali. Setiap pukulan dan petikan menghasilkan resonansi yang dalam, mengisi ruang dengan keindahan bunyi yang otentik. Para penabuh menunjukkan kemahiran teknik dan rasa musikal yang luar biasa. Menjaga warisan tradisi ini tetap hidup dan relevan. Usai tabuh klasik pembuka, sanggar yang berdiri tahun 1995 kembali menampilkan tari topeng tua Werda Lumaku, dibawakan langsung maestro seni tari Bali, Profesor Wayan Dibio. Dengan karisma dan kematangan gerak yang tak diragukan lagi, Profesor Wayan Dibio tampil memukau dalam membawakan tari topeng tua Werda Lumaku dengan iringan tabuh besik priring gaya Tegal Tamu. Setiap gerak tangan, posisi tubuh, dan ekspresi topeng yang dikenakan, Profesor Wayan Dibio berbicara banyak tentang kebijaksanaan, pengalaman, dan kedalaman spiritual. Beliau berhasil menghidupkan karakter topeng tua yang penuh makna, menggambarkan perjalanan hidup dan kearifan seorang tetua yang telah melewati berbagai cobaan. Sanggar Adi Santana kembali menampilkan tabuh kutus lasem, lelambatan klasik priring gaya Tegal Tamu. Yang istimewa dalam tabuh ini menggunakan pekad tabuh telu yang panjangnya hingga 22 baris. Usai tabuh kutus lasem lelambatan, Profesor Dibio kembali tampil mempersembahkan tari topeng dalam Arsa Wijaya dengan iringan tabuh tua priring gaya Tegal Tamu. Dengan gagah dan luas, Profesor Dibio menarikan karakter Arsa Wijaya yang melambangkan keberanian, ketegasan, dan kesatria. Setiap detail gerak, mulai dari langkah kaki hingga ayunan tangan, dieksekusi dengan sempurna, menunjukkan penguasaan tari yang paripurna. Kehadiran Profesor Dibio di panggung benar-benar menjadi magnet, menegaskan posisinya sebagai salah satu penjaga dan pengembang seni tari klasik Bali. Penyajian ini karena tabuh klasik, terutama kami lihat di desa kami aja di Batu Bulan, sudah banyak yang ditinggalkan oleh adik-adik kita, oleh generasi penerusnya. Nah, ini kami sangat khawatir sekali, nanti warisan leluhur yang begitu luar biasa, tabuh-tabuh klasik lelambatan atau pegongan itu luar biasa, itu indahnya, agungnya, kalau itu sampai hilang ya. Penampilan tabuh klasik dan tari gaya Batu Bulan ditutup tabuh gilak berhasil memukau ratusan penonton yang hadir di kalangan Ayodhya, ajang Pesta Kesenian Bali ke-47. Yana, Bali TV. Pemirsa, Sanggar Seni Tridatu dari Desa Serayo Barat, Kabupaten Karangasem menampilkan Reka Sadana pergelaran genjek bertema kenakalan remaja. Lewat irama yang komunikatif dan lirik lagu yang menyentuh, mereka menyampaikan pesan moral tentang pentingnya generasi muda menjaga diri dari pergaulan menyimpang. Seni genjek berlangsung di kalangan Angsoka, Taman Budaya Denpasar, mampu memikat penonton yang hadir di PKB. Genjek merupakan kesenian rakyat Bali yang lahir secara spontan dari masyarakat bawah, khususnya di Serayo Barat, Karangasem. Penampilan genjek semakin hidup dengan iringan instrumen tradisional seperti gerantang, kenang, cengceng, gong pulu, suling, hingga gamelan penting, menghasilkan perpaduan nada yang indah namun syarat makna. Popularitasnya tumbuh karena mampu menyajikan kritik, pujian, hingga sindiran sosial dengan cara sederhana namun sangat komunikatif. Genjek bagian berkesenian masyarakat Bali yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Genjek pun berkembang menjadi media ekspresi imajinasi kaum muda, diiringi ritme yang khas dan lirik-lirik jejangeran yang relevan dengan realitas sosial. Ketut Arta Getar Sasmita, penata garapan Genjek Sanggar Seni Tridatu, menjelaskan bahwa tema pergelaran ini adalah kenakalan remaja. Tema dipilih melihat fenomena pergeseran perilaku anak muda yang mulai menyimpang akibat pengaruh zaman. Dalam kisahnya diceritakan keindahan Taman Sukesado Ujung dan Taman Tirta Gangga yang ternodai oleh ulah sekelompok remaja nakal, mabuk-mabukan, menghisap narkoba dan berjudi hingga membuat kegaduhan. Masyarakat Seraya pun geram dan melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya para remaja itu menyadari kesalahan, bertobat dan berjanji memperbaiki diri.
Menariknya, sebagian besar seniman yang terlibat dalam pergelaran ini adalah anak-anak muda. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa seni dan budaya Bali tetap hidup dan diwarisi di tengah arus globalisasi yang sering dianggap menjauhkan generasi muda dari akar tradisinya. Para seniman muda ini membantah anggapan bahwa pemuda Bali lupa pada seni budaya, justru menunjukkan bagaimana nilai-nilai warisan leluhur tetap relevan sekaligus adaptif terhadap zaman. Di dalamnya menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait bahaya dari narkoba, bahaya juga tentang membuang sampah sembarangan. Jadi nanti banyak pesan yang akan disampaikan oleh beberapa tim kami dari tim teatrikal yang dimana memberikan adegan-adegan tentang cara memilah sampah, bagaimana juga menghindari diri dari kenakalan remaja, dari pergaulan bebas. Pergelaran ini sejalan dengan tema Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tahun 2025 Jagat Kerti Lokahita Samudaya yang bermakna harmoni semesta raya, harmoni dalam hati dengan alam, sesama, dan sang pencipta. Sanggar Seni Tridatu Desa Seraya Barat dengan penanggung jawab dan Ketua Sanggar Iketut Nisma, Penata Garapan Iketut Arta Getar Sasmita, dan Ide Garapan Made Suradnyani. Winata, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Jumat 18 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyapun Ganapati Wisata Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.